Halo, kita ketemu kembali di konten yang singkat ini. Nah, kita kembali mau upgrade diri kita bareng-bareng lagi dengan membaca buku bareng-bareng. Dimana harapannya lewat kita membaca buku ini, saya di-upgrade, teman-teman mungkin juga yang mendengar juga akan di-upgrade. Harapan saya semoga waktu mendengarkan konten ini, waktunya Anda, waktu teman-teman gak akan terbuang begitu aja ya. Nah, saya akan baca kembali, membawa teman-teman untuk membaca kembali buku tentang pernikahan. Kalau kemarin kita sudah minggu yang lalu kita baca buku tentang kepemimpinan, khususnya yang judulnya memimpin dengan melampaui jabatan kedua ya. Kali ini saya mau kembali membaca buku tentang pernikahan yang ditulis oleh Miles Monroe. Nah, kita sudah masuk ke bab kedua yang judulnya pernikahan layak dihormati. Oke, kita mulai ya. Beberapa waktu yang lalu dalam perjalanan ke Jerman, saya mendapat kesempatan untuk memberikan konseling kepada pasangan yang nyaris bercerai. Si suami menjemput saya di bandara dan selama perjalanan 2,5 jam menuju ke rumah mereka, ia dan saya mempunyai banyak waktu untuk berbincang-bincang. Ia mulai menumpahkan isi hatinya kepada saya mengenai betapa ia mengasihi istrinya, tetapi agaknya tidak ada sesuatu pun yang berjalan dengan benar. Tekanan dan pergesekan terus-menerus dalam hubungan mereka telah membawa mereka hingga titik siap untuk menyerah. Segalanya menjadi begitu buruk sehingga mereka bahkan tidak tidur seranjang lagi. Suami yang gundah ini tidak dapat mengerti apa yang salah di antara dirinya dan istrinya. Ia memohon jawaban dari saya. Saya katakan kepadanya bahwa saya tidak dapat berbicara dengannya sendirian karena 2 oranglah yang terlibat di dalam pernikahan. Saya harus berbicara kepada mereka berdua bersama-sama. Saat itu sudah sangat larut ketika kami tiba di rumahnya. Tetapi bukannya langsung tidur, kami bertiga duduk dan mulai berbicara. Pada waktu kami selesai, jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ketika mereka menyingkapkan kepada saya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, saya bagikan kepada mereka penyebab paling dasar dari kegagalan pernikahan, yaitu ketika orang tidak mengerti bahwa pernikahan itu sendiri layak dihormati lebih daripada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pernikahan adalah lembaga yang tetap dan tidak berubah-ubah, yang dimasuki oleh 2 orang yang terus-menerus berubah sementara mereka bertumbuh dan menjadi matang. Perubahan-perubahan itu dapat menjadi menakutkan, membuat frustasi, dan dapat dengan mudah memicu konflik. Jadi buat teman-teman yang belum menikah, ingatlah bahwa waktu kamu menikah bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Saya bukan menakut-nakuti, tapi adalah sesuatu yang perlu kita tahu bahwa kita adalah manusia yang akan selalu berubah dengan segala macam hal yang ada terjadi di sekitar kita. Perubahan itu bisa terjadi karena waktu atau umur kita bertambah, atau mungkin juga dengan pemikiran kita yang kemudian juga dipengaruhi oleh mungkin teman-teman kerja kita, atau mungkin teman-teman kita bergaul, teman-teman nongkrong kita, atau mungkin juga melalui perubahan itu dalam diri kita atau mungkin pasangan kita juga bisa terjadi karena mungkin sesuatu yang kita lihat mungkin dari YouTube atau mungkin dari siaran televisi atau mungkin mendengarkan podcast dari orang yang tentunya sedikit banyak bisa mempengaruhi pikiran kita, yang akhirnya membuat kita mempunyai satu pandangan atau sikap atau prinsip yang bisa mengubah kita atau pasangan kita. Jadi perubahan itu bisa datang dengan berbagai macam cara dan banyak hal. Kita lanjutkan ya. Respek terhadap kehormatan dan stabilitas pernikahan dapat memberi kepada suami dan istri suatu jangkar yang kukuh yang memampukan mereka menghadapi badai perubahan sementara mereka bertumbuh ke arah persatuan. Mengenai sifat yang tidak berubah dari pernikahan sebagai lembaga dapat mendorong mereka selama masa-masa konflik untuk mencari alternatif selain mengakhiri pernikahan mereka. Keberhasilan dalam pernikahan tidak bergantung pada pasangan yang berkomitmen satu sama lain sebesar komitmen mereka kepada pernikahan, yaitu lembaga yang tidak berubah-ubah
yang sudah sama-sama mereka masuki. Alkitab mengajukan pernikahan sebagai lembaga yang harus sangat dihormati dan dihargai melebihi semua lembaga lain. Ibrani 13 ayat 4 mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. King James Version mengatakan, marriage is honorable in all. Honorable adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Yunani timios, yang juga berarti bernilai, mahal, terhormat, dikagumi, dikasihi, dan berharga. All berarti semua. Bahasa Yunani-nya adalah pas, yang artinya semua, apapun, segenap, keseluruhan, lengkap, dan siapapun. Jadi pernikahan harus dihargai, dikagumi, dan dihormati setinggi mungkin sepanjang waktu dalam segala hal oleh semua orang di mana saja. Itulah rancangan Allah. Perhatikan bahwa ayat ini mengatakan hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ayat ini sama sekali tidak mengatakan tentang orang-orang dalam pernikahan. Kebanyakan orang berpikir bahwa pihak-pihak dalam pernikahan, suami dan istri, harus saling menghormati dan saling menghargai. Ini memang benar, tetapi akhirnya bukan ini yang membuat pernikahan berhasil. Yang lebih penting adalah mereka menghormati dan menghargai pernikahan itu sendiri. Mari kita hadapi, tak seorang pun dari kita selalu menyenangkan dan mudah untuk dikasihi sepanjang waktu, betul ya? Ada kalanya kita mengucapkan sesuatu yang penuh kebencian atau berbuat kebodohan yang menyebabkan pasangan kita sakit hati atau marah. Mungkin ia sudah berbuat hal yang sama terhadap kita. Tidak jadi soal apa yang terjadi, menaruh hormat dan penghargaan yang tinggi terhadap pernikahan akan membawa kita melewati masa-masa sulit ketika salah satu dari kita bersikap sulit untuk dikasihi atau sulit dihormati. Salah satu kunci untuk pernikahan yang langgeng dan bahagia adalah memahami bahwa yang penting bukanlah siapa yang Anda kasihi, melainkan apa yang Anda kasihi. Izinkan saya menjelaskan. Pertimbangkan pasangan yang umum ini. Kita sebut saja mereka John dan Sarah. John dan Sarah bertemu di sebuah pesta dan mulai ngobrol. John berusia 22 tahun, tampan, berambut hitam, atletis, dan mempunyai pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Sarah berusia 20 tahun, menarik, cerdas, mempunyai rambut yang indah, dan juga pekerjaan yang bagus. Saling tertarik sejak awal bertemu, John dan Sarah mulai pergi bersama. Hubungan mereka terus berkembang hingga suatu malam John berkata, "Sarah, aku mencintaimu." Dan Sarah menjawab, "Aku juga mencintaimu, John." Wah, masih ingat bapak ibu yang sudah menikah, saudara-saudara yang sudah menikah, teman-teman yang sudah menikah, waktu memulai hubungan untuk ngajak pacaran ya, kira-kira begitu ya. John dan Sarah jatuh cinta dan mereka pun memutuskan untuk menikah. John memberikan Sarah sebuah cincin dan mereka mulai merencanakan pesta pernikahan mereka. John dan Sarah begitu bahagia dalam cinta mereka sehingga mereka merasa ini akan bertahan selamanya. Namun di suatu tempat sepanjang perjalanan, mereka sebaiknya memikirkan dengan lebih baik apa yang mereka cintai, atau mereka akan mengalami kesulitan dalam pernikahan mereka. John perlu bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa aku mencintai Sarah? Apa dari diri Sarah yang menyebabkan aku mencintai dia? Apakah aku mencintainya karena siapa dia, atau karena alasan lain? Apakah aku mencintainya karena sosok yang menarik atau rambutnya yang indah atau pekerjaannya yang bagus? Sarah pada usia 20 tahun memiliki itu semua. Tetapi bagaimana ketika ia berusia 40 tahun nanti? Bagaimana jika pada usia 40 tahun Sarah bertambah gemuk dan kehilangan sosoknya yang langsing karena ia sudah melahirkan 3 atau 4 orang anak? Bagaimana jika ia tidak lagi mempunyai pekerjaan yang bagus karena ia tinggal di rumah untuk mengasuh anak-anak? Jika John mencintai semua yang ada pada Sarah pada usia 20 tahun, bagaimana perasaannya pada Sarah ketika ia berusia 40 tahun? Sarah juga perlu mengajukan pertanyaan yang sama kepada dirinya sendiri mengenai John. Pada usia 22 tahun, John mungkin segalanya seperti yang Sarah impikan mengenai seorang pria. Tetapi bagaimana ketika ia berusia 42 tahun dan rambutnya mulai menipis? Bagaimana jika ia kehilangan sosok mudanya yang atletis karena ia sudah bekerja di kantor hari demi hari selama 20 tahun?
Bagaimana jika perusahaan tempatnya bekerja bangkrut dan satu-satunya pekerjaan yang ia dapatkan hanyalah sebagai pembantu tukang batu dengan penghasilan setengah dari yang ia peroleh sebelumnya? Tidaklah cukup sekedar mengetahui siapa yang kita cintai. Kita perlu tahu apa yang kita cintai. Kita perlu tahu mengapa kita mengasihi orang yang kita cintai. Ini sangat penting untuk membangun pernikahan yang bahagia dan berhasil. Pokok yang saya coba jelaskan di sini adalah orang yang kita nikahi bukanlah orang yang dengannya kita akan hidup bersama, karena orang itu berubah sepanjang waktu. Sekarang ini istri saya bukanlah wanita yang sama seperti yang saya nikahi dahulu, dan saya pun bukan pria yang sama seperti yang ia nikahi dahulu. Kami berdua sudah berubah dalam banyak hal dan terus berubah setiap hari. Apabila kita yang terus berubah percaya semata-mata pada satu sama lain untuk mempertahankan pernikahan kita, maka kita berada dalam kesulitan yang besar. Tidak peduli berapa besar kita mengasihi, menghormati, dan menghargai sesama lain, itu saja mungkin tidak cukup dalam jangka panjang. Menghormati dan menghargai kehormatan pernikahan sebagai lembaga yang tidak berubah-ubah membantu membawa stabilitas pada hubungan kita yang selalu berubah. Orang yang kita nikahi bukanlah orang yang dengannya kita akan hidup bersama. Itulah sebabnya pernikahan itu sendiri harus dihormati dan dihargai lebih dari orang yang terlibat di dalamnya. Orang berubah, tetapi pernikahan tetap konstan, tidak berubah. Kita harus lebih mengasihi pernikahan ketimbang pasangan kita. Teman-teman, saya harap teman-teman bisa nangkap. Saya juga belajar sesuatu. Istri saya akan selalu berubah. Dia akan selalu akan ada perubahan. Bukan hanya mungkin dari sikapnya, tapi juga mungkin fisiknya seperti yang Bu katakan tadi. Bagi saya sekarang dia adalah wanita yang tercantik, dengan rambut yang cantik, senyum yang manis, mata yang indah. Semua cantik di pandangan saya. Tapi akan ada masa, akan ada waktu di mana dia tidak akan seperti yang sekarang ini. Dan apakah saya akan meninggalkan dia pada waktu dia sudah berubah, atau mungkin sikapnya berubah? Saya rasa tidak. Saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan yang saya akan jaga adalah, yang akan saya lebih cintai adalah pernikahan kami sendiri. Istri saya akan bisa berubah, tapi pernikahan kami tidak akan berubah. Dan itulah yang harus saya cintai selalu, pernikahan kami sendiri. Begitu juga dengan teman-teman. Semoga ini bisa menolong. Dan waktu teman-teman mendengarkan ini, teman-teman juga akan merasakan dapat sesuatu yang baik, yang bagus. Sampai jumpa.